Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wulandari, saya dari kelas Tadris Matematika A, mata kuliah Kalkulus Diferensial. Saya di sini akan menjelaskan tentang kekontinuitas fungsi. Dalam matematika dan sains, kita memakai kata kontinu untuk menyatakan suatu proses yang berkelanjutan tanpa perubahan yang mendadak. Nyatanya, pengalaman kita mengarahkan kita untuk menganggap ini sebagai fitur mendasar dari banyak proses alami, bahwa gagasan inilah yang berkenaan dengan fungsi yang sekarang ingin dibuat secara presisi. Nah, di sini ada 3 contoh yang ada pada gambar. Yang contoh pertama yaitu limit X menuju C untuk fx tidak ada karena melompat, jadi menunjukkan limitnya tidak ada. Dan yang kedua yaitu limit X menuju C untuk fx ada, tetapi limit X menuju C untuk fx tidak sama dengan fc. Jadi ini tidak sama. Dan yang ketiga yaitu limit X menuju C untuk fx sama dengan fc ini ada, yaitu gambarnya kan mulus seperti yang ada pada gambar. Jadi f continue pada C. Jadi ketiga gambar ini hanya grafik ketiga yang memperlihatkan kontinuitas di C. Nah, kita bisa lihat pada definisinya ya. Yang pertama yaitu definisi kontinuitas di satu titik. Misalkan f terdefinisi pada suatu interval terbuka yang mengandung C. Kita katakan bahwa f continue di C jika limit X menuju C untuk fx sama dengan fc. Dengan definisi ini kita bermaksud mensyaratkan 3 hal. 3 syarat khusus yang harus dipenuhi sehingga kita bisa mengatakan kalau f itu continue pada C. Yang pertama yaitu limit X menuju C untuk fx ada, dan yang kedua yaitu fc ada, dan yang ketiga yaitu limit X menuju X sama dengan fc. Nah, jika salah satu dari ketiga ini tak terpenuhi, maka f discontinue di C. Jadi fungsi yang diwakili oleh grafik yang pertama dan kedua di gambar yang tadi itu discontinue di C, tetapi continue di titik-titik lain daerah definisinya. Nah, yang selanjutnya kita bisa lihat contoh. Misalkan fx sama dengan x pangkat 2 min 4 per x min 2, x tidak sama dengan 2, bagaimana seharusnya f didefinisikan di x sama dengan 2 agar continue di titik itu. Baiklah, penyelesaiannya yaitu limit X menuju 2 untuk X kuadrat min 4 per X min 2, yaitu menjadi limit X menuju 2. Pembilangnya kita jabarkan menjadi X min 2 kali X plus 2 per X min 2. X min 2 dibagi X min 2 itu kan habis, jadi menjadi limit X menuju 2 X plus 2 yaitu sama dengan 4. Jadi syarat yang pertama yaitu ada atau terpenuhi. Nah, untuk syarat yang kedua yaitu menjadi F2 sama dengan 2 ditambah 2 menjadi 4, dan syarat yang kedua itu ada juga terpenuhi. Nah, di situ saya sudah jabarkan
Dan yang ketiga yaitu limit x menuju 2 untuk fx sama dengan 4. Nah, tadi kan 4-nya itu kan sama dengan f2. Nah, pertanyaannya kan bagaimana seharusnya f didefinisikan di x sama dengan 2 agar kontinu di titik itu. Nah, kalau kita jabarkan f2-nya itu menjadi seperti yang sudah saya jabarkan tadi, 2 kuadrat min 4 per 2 min 2, yaitu menjadi 4 min 4 per 0, jadi 0 per 0. Jadi yang ketiga ini tidak ada, jadi ini tidak kontinu atau discontinue. Baiklah, yang selanjutnya kontinuitas fungsi yang dikenal teorema A, kontinuitas fungsi polinomial dan rasional. Fungsi polinomial kontinu di setiap bilangan real C, dan fungsi rasional kontinu di setiap bilangan real C dalam daerah asalnya, yaitu kecuali di mana penyebutnya 0. Dan yang teorema B yaitu kontinuitas fungsi nilai mutlak dan fungsi akar ke N. Fungsi nilai mutlak adalah kontinu di setiap bilangan real C. Jika N ganjil, fungsi akar ke N kontinu di setiap bilangan real C. Dan jika N genap, fungsi akar ke N kontinu di setiap bilangan real positif C. Dan yang selanjutnya, kontinuitas di dalam operasi fungsi. Teorema C, kontinuitas di dalam operasi fungsi. Nah, jika f dan g kontinu di C, maka demikian juga. Nah, maka nanti juga K kali F itu juga akan kontinu di C, dan F plus G juga akan kontinu di C, dan F min G juga akan kontinu di C, dan F kali G kontinu di C, dan begitu pula F per G akan kontinu di C dengan syarat asalkan GC tidak sama dengan 0. F pangkat N dan N akar F asalkan FC lebih dari 0 jika N genap. Buktinya yaitu semua hasil ini merupakan akibat mudah dari fakta-fakta yang berpadanan untuk limit-limit dari teorema 1.3a. Misalnya, teorema tersebut dikombinasikan dengan kenyataan bahwa f dan g kontinu di C, memberikan limit x menuju C untuk fx gx sama dengan limit x menuju C untuk fx kali limit x menuju C untuk gx sama dengan fc gc. Ini persis apa yang dimaksudkan dengan mengatakan bahwa f kali g kontinu di C. Selanjutnya yaitu teorema D, kontinuitas fungsi-fungsi trigonometri. Fungsi sinus dan kosinus kontinu di setiap bilangan real C. Fungsi tan X, kot S, kotangan X, sekan X, dan kosekan X kontinu di setiap bilangan real C dalam daerah asalnya. Nah, kenapa untuk fungsi selain sinus dan kosinus itu ada domain khususnya? Nah, seperti yang kita tahu kan, kalau untuk tan X itu sama dengan sin X per cos X, dan untuk kotangan X yaitu 1 tan X menjadi cos X atau cos X per sin X, dan untuk kosekan X itu yaitu 1 per sin X. Nah, akibatnya untuk yang ketiga tadi itu untuk penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Buktinya yaitu untuk teorema 1.4a menyatakan bahwa untuk setiap bilangan real C di daerah asal fungsi limit x menuju C sin x sama dengan sin C, dan limit x menuju C cos x sama dengan cos C, dan seterusnya. Untuk semua 6 fungsi trigonometri ini adalah tepat persyaratan yang diperlukan untuk fungsi-fungsi ini agar kontinu pada setiap bilangan real di daerah asalnya masing-masing. Yang selanjutnya yaitu teorema E, teorema limit komposit, yaitu nilai limit yang kita dapatkan dari fungsi kompositnya seperti f dot g
X sama dengan Fgx. Nah, jika limit X menuju C untuk Gx sama dengan L, dan jika F kontinu di L, maka limit X menuju C untuk Fgx sama dengan F limit X menuju C Gx sama dengan Fl. Khususnya jika G kontinu di C dan F kontinu di GC, maka fungsi komposit f dot G kontinu di C. Selanjutnya, kontinuitas pada interval. Kontinuitas pada interval selayaknya berarti kontinuitas pada setiap titik dari interval tersebut. Definisinya yaitu kontinuitas pada interval. Fungsi f kontinu kanan pada A jika fungsi f kontinu kanan pada A jika limit X menuju A dari arah kanan untuk Fx sama dengan Fa, dan kontinu kiri pada B jika limit X menuju B dari arah kiri untuk Fx sama dengan Fb. Kita katakan f kontinu pada sebuah interval terbuka. Jika f kontinu pada setiap titik dari interval tersebut, dia kontinu pada sebuah interval tertutup. Selang tertutup AB jika kontinu pada AB, kontinu kanan pada A dan kontinu kiri pada B. Contohnya yaitu dengan menggunakan definisi di atas, uraikan sifat-sifat kontinuitas dari fungsi yang grafiknya disketsakan. Penyelesaiannya yaitu fungsi nampaknya kontinu pada interval terbuka negatif tak hingga, 0 di sini. Dan yang kedua yaitu 0,3 di sini, dan 5 sampai tak hingga yaitu di sini, dan juga pada interval tertutup 3,5. Selanjutnya yaitu teorema F. Teorema nilai antara. Misalkan f fungsi yang terdefinisi pada selang tertutup AB, dan misalkan W bilangan antara FA dan FB. Jika f kontinu pada selang tertutup AB, maka terdapat paling sedikit sebuah bilangan C di antara A dan B, sedemikian rupa sehingga FC sama dengan W. Baiklah, sekian video dari saya ucapkan terima kasih, dan saya ucapkan permintaan mohon maaf apabila penjelasan yang saya jelaskan kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.